Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan paling ikonik di kota Semarang. Gedung tua dengan ratusan pintu dan jendela ini berdiri megah sebagai saksi bisu sejarah panjang masa kolonial hingga pendudukan Jepang. Namun, di balik keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya, Lawang Sewu sejak lama dikenal menyimpan kisah-kisah yang tidak pernah benar-benar selesai. Banyak pengunjung mengaku merasakan suasana berbeda saat berada di dalam gedung ini. Udara terasa lebih dingin, langkah kaki terdengar lebih berat, dan lorong-lorong panjangnya menghadirkan kesunyian yang sulit dijelaskan. Sebagian menganggapnya hanya sugesti. Namun bagi sebagian lain, perasaan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Kisah nyata ini dialami oleh seorang pria bernama Adi Purwantoro, warga Semarang, yang datang ke Lawang Sewu bersama rekan-rekan kerjanya untuk menghadiri sebuah pameran. Saat itu suasana berlangsung pada siang hari, ramai, dan terlihat normal seperti kegiatan pada umumnya. Tidak ada kesan menyeramkan seperti yang sering diceritakan dalam kisah horor. Namun sejak pertama kali melangkah memasuki area gedung, Adi merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa takut yang tiba-tiba muncul, melainkan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Udara di dalam gedung terasa lebih lembab, dan dadanya sempat terasa sesak, seolah ada tekanan yang tidak terlihat. Adi mencoba mengabaikan perasaan itu dan menganggapnya hanya kelelahan atau sugesti semata. Ia melanjutkan kegiatannya, berkeliling melihat pameran, serta berbincang dengan rekan-rekan kerjanya. Akan tetapi, perasaan seperti sedang diperhatikan terus muncul. Seakan ada sesuatu yang diam-diam mengawasi setiap langkahnya. Sesekali, Adi menoleh ke kanan dan kiri, memastikan sekelilingnya. Lorong-lorong itu tampak biasa saja. Pengunjung berlalu lalang, tidak ada sosok mencurigakan, dan tidak ada kejadian aneh yang terlihat secara kasat mata. Meski demikian, perasaan tersebut tidak kunjung menghilang. Tanpa alasan yang jelas, muncul keinginan di benak Adi untuk berfoto di depan pintu utama Lawang Sewu. Pintu besar itu memang sering dijadikan latar foto karena tampilannya yang megah dan ikonik. Adi membawa kamera digital biasa dari rumah dan meminta salah satu temannya untuk memotretnya. Sebelum berfoto, Adi sempat berdiri beberapa detik di depan pintu tersebut. Tiba-tiba, hawa dingin menyentuh tengkuknya, meskipun cuaca saat itu cukup panas. Ia mengusap lehernya perlahan, lalu kembali mengabaikan perasaan itu. Pengambilan foto dilakukan sebanyak 5 kali, di sudut yang sama. Jepretan pertama hingga keempat tidak menunjukkan keanehan apapun. Tidak ada orang lain yang berdiri di belakangnya. Dan Adi memastikan area tersebut benar-benar kosong. Semuanya terlihat normal. Setelah sesi foto selesai, mereka meninggalkan lokasi tanpa kecurigaan apapun. Adi tidak langsung memeriksa hasil foto karena menganggapnya hanya dokumentasi biasa. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pada jepretan terakhir, ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam bingkai kamera. Beberapa hari kemudian, saat berada di kantor, Adi memindahkan foto-foto tersebut ke komputer. Satu persatu, foto terbuka di layar. 4 foto pertama tampak normal, seperti yang ia ingat. Namun ketika foto kelima muncul, Adi langsung terdiam. Di belakang tubuhnya, tepat di depan pintu besar Lawang Sewu, tampak 2 bayangan samar menyerupai sosok manusia. Wujudnya tidak jelas, wajahnya kabur, dan keberadaannya tidak pernah disadari oleh siapapun saat foto itu diambil. 2 bayangan tersebut tidak muncul di foto-foto sebelumnya, hanya ada di satu jepretan, seolah-olah memilih waktu tertentu untuk memperlihatkan diri. Adi memperbesar foto itu dan memastikan bahwa itu bukan pantulan cahaya, bukan efek kamera, dan bukan orang yang kebetulan lewat. Adi kemudian memanggil temannya yang memotret dan menanyakan siapa sosok di belakangnya. Temannya menatap layar cukup lama, lalu menggeleng pelan sambil berkata bahwa saat itu area di belakang Adi benar-benar kosong. Jawaban itu membuat bulu kuduk Adi berdiri. Sejak hari itu, Lawang Sewu tidak lagi ia anggap sebagai sekadar bangunan bersejarah. Tempat itu menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak selalu bisa dilihat oleh mata manusia. Dan tanpa disadari, sejak jepretan kelima tersebut, Lawang Sewu telah memperlihatkan sedikit rahasianya. Kisah ini pun menjadi awal dari pengalaman yang akan terus membekas dalam ingatan Adi. Karena satu hal kini ia yakini, Lawang Sewu tidak pernah benar-benar kosong.
Setelah menemukan dua bayangan misterius di foto kelima itu, Adi tidak langsung bereaksi berlebihan. Ia hanya terdiam cukup lama menatap layar komputer, mencoba mencerna apa yang sebenarnya ia lihat. Di sekelilingnya, suasana kantor tetap seperti biasa. Suara keyboard, percakapan rekan kerja, dan dering telepon terdengar normal. Namun bagi Adi, dunia seolah berhenti bergerak sesaat. Ia menutup foto itu, lalu membukanya kembali, memperbesar, mengecilkan, memeriksa detail demi detail. Dua bayangan itu tetap ada, tidak berubah, tidak menghilang, seolah keberadaannya memang sejak awal ditakdirkan untuk terlihat. Adi mencoba bersikap rasional. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin ada kesalahan teknis pada kamera, atau mungkin efek cahaya yang kebetulan membentuk siluet menyerupai manusia. Namun, semakin ia mencoba mencari penjelasan logis, semakin ia merasa bahwa bayangan itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Hari itu, Adi pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena sakit, tetapi karena pikirannya terlalu penuh. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan dalam foto itu terus terlintas di benaknya. Ia teringat kembali perasaan aneh yang muncul sejak pertama kali memasuki Lawang Sewu. Perasaan sesak di dada, udara lembab yang terasa berbeda, dan perasaan seperti sedang diperhatikan. Malam itu, Adi tidak langsung tidur. Ia kembali membuka foto-foto Lawang Sewu di laptop pribadinya. Kali ini ia menatapnya dalam suasana sunyi. Lampu kamar redup, tidak ada suara selain dengung kipas angin. Saat foto kelima terbuka, Adi merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, melainkan perasaan seperti sedang menatap sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat terlalu lama. Ia menutup laptopnya dengan cepat, seolah khawatir jika terus menatap, ada sesuatu yang akan terjadi. Malam itu berlalu tanpa mimpi buruk. Namun, tidur Adi tidak nyenyak. Ia beberapa kali terbangun dengan perasaan gelisah, meskipun tidak tahu apa penyebabnya. Keesokan harinya, Adi kembali ke kantor dan menceritakan kejadian itu kepada beberapa rekan kerjanya. Sebagian menanggapi dengan candaan, menganggapnya hanya kebetulan atau efek kamera. Namun, ada juga yang terlihat serius saat melihat foto tersebut. Salah satu rekan kerjanya bahkan mengatakan sesuatu yang membuat Adi terdiam. Kadang bukan kameranya yang salah, tapi memang ada yang mau kelihatan. Kalimat itu terngiang lama di kepala Adi. Sejak hari itu, Adi mulai lebih sering teringat pada Lawang Sewu. Ia mencoba mencari informasi tentang sejarah gedung tersebut, tentang ruang bawah tanah, tentang penjara, tentang peristiwa-peristiwa kelam yang pernah terjadi di sana. Semakin banyak ia membaca, semakin kuat firasatnya bahwa dua bayangan itu bukan sekadar gangguan visual. Lawang Sewu memang dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di Semarang. Banyak kisah tentang suara jeritan di malam hari, tentang pintu yang terbuka sendiri, dan tentang sosok-sosok tak kasat mata yang sering terlihat di sudut lorong. Adi teringat satu hal yang selama ini ia abaikan. Saat sesi foto berlangsung, ia sempat merasa hawa dingin menyentuh tengkuknya. Sensasi itu hanya berlangsung beberapa detik, namun cukup kuat untuk meninggalkan kesan. Kini, setelah melihat foto itu, ia mulai bertanya-tanya, apakah saat itu ia sedang berdiri terlalu dekat dengan sesuatu, atau justru sesuatu itulah yang mendekatinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Adi memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu. Bukan untuk berfoto, bukan untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin memastikan satu hal, apakah perasaan aneh itu masih ada. Ia datang sendirian. Siang hari, suasana ramai seperti biasa. Namun, saat ia melangkah masuk ke area gedung, perasaan itu kembali muncul. Lebih halus, tapi lebih jelas. Adi berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong yang dulu ia lewati. Ia berhenti di beberapa titik, mencoba mengingat kembali sensasi yang ia rasakan sebelumnya. Di salah satu sudut, ia merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Tidak ada penampakan, tidak ada suara, hanya perasaan seperti sedang berdiri di tempat yang salah. Adi memilih keluar lebih cepat. Ia tidak ingin memaksakan diri. Dalam hatinya, ia mulai menerima satu kenyataan. Tidak semua tempat bisa didatangi dengan niat biasa. Ada tempat yang menyimpan lapisan lain,
lapisan yang tidak selalu ramah bagi manusia. Malam harinya, Adi kembali membuka foto itu. Kali ini ia tidak merasa takut, melainkan penasaran. Ia bertanya-tanya, mengapa dua sosok itu muncul di foto dirinya, bukan di foto orang lain. Ia teringat ucapan orang-orang tua di kampungnya. Makhluk halus itu tidak menampakkan diri sembarangan. Mereka memilih. Pemikiran itu membuat Adi sedikit merinding. Sejak kejadian itu, tidak ada gangguan aneh di rumah Adi. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada mimpi buruk. Namun perubahan terjadi di dalam dirinya. Ia menjadi lebih sensitif terhadap suasana, lebih berhati-hati saat berada di tempat-tempat tua, dan lebih menghormati hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Adi mulai menyadari bahwa pengalaman horor tidak selalu datang dalam bentuk teror yang nyata. Kadang, ia hadir sebagai sebuah peringatan yang halus, sebuah pesan tanpa suara, dan foto itu adalah pesannya. Beberapa minggu kemudian, Adi akhirnya memutuskan untuk membawa foto tersebut ke seseorang yang lebih memahami Lawang Sewu, seseorang yang telah lama menjaga tempat itu dan mengenal setiap sudutnya, seorang juru kunci. Adi tidak tahu apa yang akan ia dengar. Ia tidak tahu apakah jawabannya akan membuatnya tenang atau justru semakin gelisah. Namun satu hal sudah ia putuskan. Ia tidak bisa terus menyimpan pertanyaan ini sendirian. Karena sejak langkah pertamanya di Lawang Sewu, Adi merasa bahwa ada sesuatu yang telah mengikutinya. Bukan secara fisik, bukan pula secara kasat mata, melainkan sebuah keterikatan yang belum selesai. Dan pertemuannya dengan sang juru kunci kelak akan membuka tabir tentang siapa sebenarnya dua sosok dalam foto itu dan mengapa mereka memilih untuk menampakkan diri. Kisah ini pun terus berlanjut. Setelah peristiwa foto itu, Adi mulai memahami satu hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan dengan serius. Tidak semua tempat bisa didatangi dengan niat biasa. Ada lokasi-lokasi tertentu yang seolah memiliki kehendak sendiri. Tempat yang bukan hanya diam menerima kehadiran manusia, tetapi juga mampu memilih siapa yang boleh masuk lebih jauh dan siapa yang hanya diizinkan sampai batas tertentu. Pemikiran itu muncul bukan karena Adi ingin membesar-besarkan kejadian yang ia alami, melainkan karena setiap kali ia mengingat Lawang Sewu, perasaan yang sama selalu kembali. Perasaan seolah dirinya pernah berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang bukan miliknya. Sesuatu yang sejak awal tidak pernah berniat menampakkan diri secara terang-terangan. Adi mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia bekerja, bercengkrama dengan keluarga, dan menjalani rutinitas normal. Namun sejak kejadian itu, ada perubahan kecil yang ia sadari. Ia menjadi lebih peka terhadap suasana. Ketika memasuki bangunan tua, dadanya sering terasa sedikit lebih berat. Ketika melewati jalan sepi di malam hari, ia lebih memilih mempercepat langkah tanpa sadar. Seolah ada alarm halus di dalam dirinya yang kini lebih sering berbunyi. Beberapa rekan kerja Adi masih sesekali membicarakan foto itu. Ada yang menganggapnya menarik, ada pula yang mulai menghindari topik tersebut. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa pengalaman Adi hanyalah kebetulan. Namun bagi Adi, kejadian itu terlalu spesifik untuk disebut kebetulan semata. Ia masih ingat betul bagaimana hanya satu foto yang menampilkan dua bayangan tersebut. Dari 5 jepretan, hanya satu yang dipilih. Seolah-olah ada waktu tertentu, sudut tertentu, dan momen tertentu yang memang sengaja diciptakan agar mereka bisa terlihat. Dalam budaya Jawa, dikenal sebuah keyakinan lama bahwa tidak semua orang bisa melihat atau merasakan hal yang sama di suatu tempat. Ada orang yang datang dan pulang tanpa membawa apa-apa. Ada pula yang datang dan tanpa sadar membawa pulang pengalaman yang tidak pernah ia minta. Dan ada juga tempat yang sejak awal sudah menentukan siapa yang akan disapa. Pemikiran itu membuat Adi kembali mengingat detail-detail kecil yang dulu ia abaikan, seperti bagaimana ia merasa sedikit sesak saat pertama kali masuk ke Lawang Sewu, atau bagaimana hawa dingin itu muncul tepat sebelum sesi foto dilakukan. Semua terasa seperti potongan puzzle yang baru sekarang mulai membentuk gambar utuh. Beberapa hari kemudian, Adi memutuskan untuk berbicara dengan seorang kerabat
yang dikenal memiliki pemahaman tentang hal-hal semacam ini. Bukan paranormal, bukan pula dukun, melainkan orang tua yang selama hidupnya sering bersinggungan dengan cerita-cerita mistis dan kearifan lokal. Tanpa menunjukkan foto terlebih dahulu, Adi hanya menceritakan perasaannya saat berada di Lawang Sewu, tentang dadanya yang terasa berat, tentang perasaan diperhatikan, dan tentang ketidaknyamanan yang muncul tanpa sebab jelas. Orang tua itu hanya mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara tenang, "Kadang bukan kamu yang datang ke tempat itu, tapi tempat itu yang membuka diri ke kamu." Kalimat itu membuat Adi terdiam cukup lama. Saat Adi menunjukkan foto tersebut, ekspresi orang tua itu berubah. Ia tidak terkejut, tidak pula tampak takut. Ia hanya menatap lama, lalu menarik napas pelan. Menurutnya, foto itu bukan menunjukkan gangguan, melainkan kehadiran yang kebetulan terekam. Tidak semua yang menampakkan diri ingin menakut-nakuti, katanya. Ada yang hanya ingin dilihat, ada juga yang ingin diingat. Ucapan itu membuat Adi berpikir ulang tentang anggapan bahwa semua penampakan pasti berbahaya. Bisa jadi, dua sosok dalam foto itu hanya berdiri di sana, di tempat mereka sejak lama berada. Dan kamera Adi secara tidak sengaja menangkap keberadaan mereka. Namun, pertanyaan lain muncul di benaknya. Mengapa hanya dirinya yang terfoto bersama mereka? Mengapa bukan orang lain? Pertanyaan itu tidak segera mendapat jawaban. Sejak saat itu, Adi mulai memperhatikan satu hal lain. Setiap kali ia mengingat Lawang Sewu, ada bagian tertentu dari gedung itu yang selalu muncul di pikirannya. Pintu besar tempat ia berfoto. Area itu terasa menonjol, seolah memiliki makna khusus. Adi tidak bisa menjelaskan mengapa pikirannya selalu kembali ke sana. Padahal, Lawang Sewu memiliki banyak ruangan, lorong, dan sudut yang terkenal angker. Namun baginya, titik itu terasa berbeda, seolah menjadi semacam perbatasan. Perbatasan antara yang terlihat dan yang tidak. Pada suatu malam, Adi bermimpi. Bukan mimpi buruk, bukan pula mimpi yang jelas alurnya. Ia hanya melihat dirinya berdiri di depan pintu besar Lawang Sewu. Suasana sunyi. Tidak ada orang, tidak ada suara. Di belakangnya, ia merasakan kehadiran, tetapi tidak berani menoleh. Saat terbangun, Adi mendapati dirinya berkeringat dingin. Dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Mimpi itu terasa begitu nyata, meskipun tidak ada kejadian menakutkan di dalamnya. Sejak mimpi itu, Adi mulai memahami bahwa pengalaman yang ia alami tidak berhenti pada foto semata. Ada sesuatu yang tertinggal dalam ingatannya, sesuatu yang terus mengingatkannya bahwa ia pernah berada di tempat yang memilih untuk memperlihatkan sebagian kecil dari isinya. Namun menariknya, Adi tidak merasa diikuti. Tidak ada bayangan yang muncul di rumah. Tidak ada suara aneh di malam hari. Hidupnya berjalan normal. Justru ketenangan itulah yang membuatnya semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukan gangguan, melainkan pertemuan singkat. Seiring waktu, Adi mulai menerima pengalaman itu sebagai bagian dari hidupnya. Ia tidak lagi merasa takut setiap kali mengingat foto tersebut. Ia justru merasa lebih berhati-hati dan penuh hormat ketika berada di tempat-tempat tua atau bersejarah. Ia belajar untuk tidak sembarangan mengambil foto, tidak berdiri terlalu lama di satu titik, dan selalu menjaga sikap ketika memasuki ruang yang memiliki sejarah panjang. Karena menurut orang-orang tua, tempat seperti itu bukan hanya menyimpan cerita manusia, tetapi juga cerita lain yang tidak tertulis di buku sejarah. Cerita tentang mereka yang tidak pernah pulang. Cerita tentang mereka yang masih menunggu. Dan cerita tentang mereka yang hanya ingin diakui keberadaannya. Adi mulai menyadari bahwa Lawang Sewu bukan sekadar gedung angker. Ia adalah ruang pertemuan antara masa lalu dan masa kini. Antara yang hidup dan yang telah lama meninggalkan dunia, namun masih terikat pada tempat terakhir mereka. Dan pada hari itu, tanpa sengaja, Adi telah menjadi bagian kecil dari pertemuan tersebut. Ia belum tahu siapa sebenarnya dua sosok dalam foto itu. Ia belum tahu mengapa mereka memilih untuk muncul di hadapannya. Namun, satu hal, kini ia yakini sepenuhnya.
Bukan semua orang yang datang ke Lawang Sewu akan membawa cerita, dan bukan semua orang yang membawa kamera akan membawa pulang bukti. Karena ada tempat-tempat tertentu di dunia ini yang tidak hanya menunggu untuk dikunjungi, tetapi juga menunggu orang yang tepat untuk melihatnya. Dan Lawang Sewu adalah salah satunya. Kisah Adi pun belum selesai, karena setelah memahami bahwa tempat itu memilih tamunya, Adi akan melangkah lebih jauh, menuju satu titik yang akan mengubah caranya memandang masa lalu Lawang Sewu selamanya. Dan pertemuan berikutnya akan membawanya pada sebuah pengakuan yang tidak pernah ia duga. Adi tidak pernah menyangka bahwa sebuah keputusan sederhana, berdiri di depan pintu dan tersenyum ke arah kamera, akan menjadi awal dari pengalaman yang terus membekas di hidupnya. Jika saat itu ia tahu apa yang akan terjadi, mungkin ia akan memilih untuk tidak meminta temannya memotret. Namun, seperti kebanyakan kejadian yang tak bisa dijelaskan, semua itu terjadi tanpa tanda peringatan. Hari itu, suasana di Lawang Sewu terbilang ramai. Pengunjung datang silih berganti. Beberapa sibuk berfoto, sebagian lain berjalan menyusuri lorong sambil membaca keterangan sejarah yang terpasang di dinding. Tidak ada kesan mencekam yang mencolok. Setidaknya, bagi orang-orang yang datang hanya untuk melihat-lihat. Namun bagi Adi, suasana di dalam gedung tetap terasa berbeda. Ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi ada tekanan halus yang membuatnya tidak sepenuhnya rileks. Setiap kali ia berhenti berjalan, perasaan itu muncul lebih kuat. Seolah diam terlalu lama bukanlah pilihan yang tepat. Keinginan untuk berfoto muncul begitu saja. Tidak ada yang menyarankan. Tidak ada rencana sebelumnya. Adi hanya merasa pintu utama Lawang Sewu terlihat menarik untuk diabadikan. Pintu itu besar, kokoh, dan memancarkan kesan megah yang sulit diabaikan. Adi memanggil salah satu rekan kerjanya dan meminta tolong untuk memotret. Mereka berdiri beberapa meter dari pintu utama. Adi memastikan posisi tubuhnya tepat di tengah, membelakangi pintu, menghadap kamera. Sebelum foto diambil, Adi sempat menoleh sekilas ke belakang. Ia ingin memastikan tidak ada orang lain yang berdiri terlalu dekat. Yang ia lihat hanyalah pintu besar itu, diam, tertutup, tanpa siapapun di sekitarnya. Tidak ada bayangan, tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa. Ia kembali menghadap kamera. Jepretan pertama diambil. Suara klik kamera terdengar biasa. Adi tersenyum tipis. Tidak ada perasaan aneh. Tidak ada perubahan suasana. Semua terasa normal. Jepretan kedua menyusul. Posisi hampir sama. Pencahayaan sama. Adi mulai merasa lebih santai. Ia bahkan sempat bercanda dengan temannya yang memotret. Jepretan ketiga diambil tanpa jeda lama. Adi mengubah sedikit posisi bahunya. Sekilas, ia merasa hawa di sekitarnya lebih dingin. Tapi ia mengabaikannya. Ia menganggapnya hanya angin dari lorong. Jepretan keempat, tidak ada yang berbeda. Tidak ada orang yang lewat di belakangnya. Pintu besar itu tetap tertutup rapat. Hingga jepretan kelima dilakukan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada perubahan cahaya. Tidak ada perasaan yang langsung membuatnya tersentak. Namun entah mengapa, tepat setelah jepretan kelima, Adi merasa seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Bukan sentuhan, bukan suara, hanya perasaan singkat yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun. Pintu besar itu masih sama seperti sebelumnya. Temannya yang memotret juga tampak santai. Tidak menunjukkan ekspresi heran atau terkejut. Adi menarik napas pelan dan menertawakan dirinya sendiri. Ia merasa mungkin perasaannya saja yang terlalu sensitif. Setelah sesi foto itu, mereka langsung meninggalkan area pintu utama dan kembali bergabung dengan rekan-rekan lain. Tidak ada pembicaraan soal foto. Tidak ada rasa penasaran. Kamera langsung dimasukkan kembali ke dalam tas. Adi sama sekali tidak menyadari bahwa pada jepretan kelima itulah sesuatu telah ikut masuk ke dalam bingkai. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Adi kembali bekerja, menjalani rutinitas harian tanpa gangguan apapun. Ia bahkan sempat lupa soal foto-foto di Lawang Sewu. Hingga beberapa hari kemudian, di sela waktu kerja, Adi memutuskan memindahkan foto-foto dari kameranya ke komputer kantor. Ia hanya berniat menyimpan dokumentasi kegiatan.
Satu persatu foto terbuka di layar. Foto-foto lain dari acara pameran terlihat biasa, hingga akhirnya ia membuka folder yang berisi foto-foto di depan pintu utama Lawang Sewu. Foto pertama terbuka, normal. Foto kedua, tidak ada yang aneh. Foto ketiga dan keempat, semua tampak sama seperti yang ia ingat. Namun ketika foto kelima muncul, Adi langsung membeku. Di layar komputer, tepat di belakang tubuhnya, terlihat dua bayangan samar berdiri di depan pintu besar Lawang Sewu. Wujudnya menyerupai manusia, namun tanpa detail yang jelas, tidak ada wajah yang bisa dikenali. Tidak ada ekspresi. Dua sosok itu berdiri berdampingan, diam, tegak, seolah sadar sedang difoto. Adi mendekatkan wajahnya ke layar. Ia memperbesar gambar, memeriksa sudut demi sudut. Bayangan itu tetap ada, tidak berubah. Ia menoleh ke sekeliling kantor. Tidak ada yang memperhatikannya. Suasana tetap ramai. Namun bagi Adi, ruangan itu terasa tiba-tiba hening. Ia mencoba mengingat kembali detik-detik jepretan kelima. Ia yakin area di belakangnya kosong. Ia bahkan sempat menoleh sebelum foto diambil. Adi memanggil rekan kerjanya yang memotret. "Mas, kamu ingat nggak waktu foto ini?" Tanyanya sambil menunjuk layar. Rekannya mendekat, menatap foto itu cukup lama, lalu menggeleng pelan. "Di belakang kamu kosong, Di. Aku yakin." Jawaban itu membuat dada Adi terasa semakin berat. Ia menunjukkan foto itu kepada beberapa rekan kerja lain. Reaksi mereka beragam, ada yang merinding, ada yang tertawa kaku, ada pula yang memilih tidak berkomentar. Namun satu hal yang sama, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali dua sosok itu. Adi mencetak foto tersebut. Ia ingin melihatnya lebih jelas. Saat foto itu berada di tangannya, perasaan aneh kembali muncul. Seolah foto itu bukan sekadar gambar, melainkan potongan kecil dari sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di tempatnya. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa dua sosok itu hanya muncul di satu foto? Mengapa tidak di foto-foto lain? Dan mengapa tepat di belakang dirinya? Semakin ia memikirkan, semakin ia merasa bahwa 5 kali jepretan itu bukan kebetulan. 4 foto pertama kosong, foto kelima tidak. Seolah-olah ada waktu tertentu yang dibuka. Sejak saat itu, Adi mulai percaya bahwa kamera tidak selalu hanya merekam apa yang terlihat oleh mata. Dalam kondisi tertentu, kamera bisa menangkap sesuatu yang luput dari pandangan manusia. Dan jepretan kelima itu adalah bukti pertama. Adi belum tahu siapa dua sosok tersebut. Ia belum tahu mengapa mereka memilih muncul di saat itu. Namun satu hal kini jelas baginya. Lawang Sewu bukan hanya latar foto. Ia adalah tempat di mana masa lalu kadang memilih untuk ikut masuk ke dalam bingkai. Dan setelah 5 kali jepret itu, hidup Adi tidak pernah benar-benar kembali sama. Karena satu foto telah membuka pintu menuju jawaban yang belum siap ia dengar. Jawaban yang akan ia temukan pada orang yang paling mengenal Lawang Sewu. Setelah foto itu dicetak, Adi tidak langsung membawanya pulang. Ada perasaan ragu yang sulit ia jelaskan. Bukan takut, melainkan naluri aneh yang seolah memperingatkannya agar tidak sembarangan memperlakukan gambar tersebut. Ia akhirnya melipat foto itu dan menyimpannya di laci meja kerja, tepat di bawah tumpukan dokumen lama. Hari itu ia pulang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikirannya tidak bisa lepas dari dua sosok samar di belakang tubuhnya. Setiap kali mengingat foto itu, dadanya terasa sesak, seperti ada beban kecil yang terus menekan tanpa henti. Malam pertama setelah foto itu dicetak, Adi mengalami mimpi yang tidak biasa. Ia bermimpi berdiri di depan pintu besar Lawang Sewu, sendirian. Suasana gelap, tidak ada pengunjung, tidak ada suara. Pintu di belakangnya perlahan terbuka dengan suara berderit panjang. Namun anehnya, ia tidak berani menoleh. Dalam mimpi itu, ia sadar sedang bermimpi, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke depan, sementara dari belakangnya terdengar langkah kaki pelan. Langkah itu berhenti tepat di belakang tengkuknya. Lalu terdengar suara berbisik pelan, serak. Tidak jelas kata-katanya. Adi terbangun dengan keringat dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Kamarnya sunyi,
Tapi udara terasa berat. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama, mencoba menenangkan napasnya. Sejak malam itu, mimpi serupa terus berulang, selalu tentang pintu, selalu tentang berdiri membelakangi sesuatu, dan selalu berakhir sebelum ia sempat menoleh. Beberapa hari kemudian, Adi kembali membuka foto itu di kantor. Ia memperhatikannya lebih lama, lebih teliti. Ada satu detail kecil yang baru ia sadari. Bayangan dua sosok itu tidak benar-benar buram. Jika diperhatikan lebih dekat, salah satu dari mereka tampak lebih tinggi. Bahunya lebih lebar, sementara yang satu lagi sedikit lebih kecil, seolah berdiri setengah langkah di belakang. Dan yang paling membuat Adi merinding, bayangan itu tidak terlihat seperti hasil pantulan cahaya. Mereka berdiri terlalu rapi. Adi mulai merasa foto itu bukan sekadar hasil kebetulan teknis kamera. Ada sesuatu yang tidak seharusnya terekam, tapi tetap muncul. Ia memutuskan mencari seseorang yang lebih paham. Bukan fotografer, bukan juga teman kantor. Ia teringat pada seorang kenalan lama, Pak Wiryo, pria sepuh yang dikenal sering dimintai pendapat soal hal-hal tak terlihat. Bukan dukun, bukan paranormal yang mencari sensasi. Pak Wiryo dikenal pendiam dan hanya berbicara jika memang perlu. Adi mendatangi rumah Pak Wiryo di sore hari. Ia membawa foto itu dalam map coklat. Sejak masuk halaman rumah, Adi merasa suasananya berbeda. Tenang, tapi sekaligus membuatnya merasa seperti sedang diawasi. Pak Wiryo menerima foto itu tanpa banyak bicara. Ia tidak langsung melihatnya. Ia meletakkan foto tersebut di atas meja, lalu menutup mata sejenak, seolah mengatur napas. Saat akhirnya ia membuka foto itu, ekspresinya berubah. Pak Wiryo tidak terkejut, tapi jelas tidak menganggapnya sepele. Ia memandang foto itu cukup lama, lalu mengangkat kepalanya menatap Adi. "Kamu tahu," katanya pelan, "foto ini seharusnya nggak ada." Adi menelan ludah. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi efeknya langsung menusuk. Pak Wiryo menjelaskan bahwa tidak semua tempat ingin dikenang. Beberapa tempat menyimpan memori yang terlalu kuat, terlalu kelam, hingga kadang bereaksi terhadap kehadiran orang tertentu. Kamera, dalam kondisi tertentu, bisa menangkap apa yang mata manusia tolak untuk lihat. 4 foto kosong. Lanjut Pak Wiryo. 1 foto ada isinya. Itu bukan kebetulan. Adi bertanya siapa dua sosok itu. Pak Wiryo menggeleng pelan. Bukan siapa, tapi apa yang tertinggal. Ia mengatakan bahwa Lawang Sewu adalah tempat dengan lapisan waktu yang bertumpuk. Banyak peristiwa yang tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, lapisan itu bisa terbuka sesaat, dan siapapun yang berada di titik itu, di waktu itu, bisa ikut terekam. Yang membuat Adi semakin gelisah, Pak Wiryo menambahkan satu hal. "Kamu berdiri membelakangi pintu." Adi mengangguk. "Itu posisi yang tidak disukai," kata Pak Wiryo. "Bukan pintunya, tapi apa yang ada di baliknya." Pak Wiryo menyarankan agar foto itu tidak disimpan sembarangan. Jangan dipajang, jangan diperbanyak, dan yang terpenting, jangan terlalu sering dilihat. Adi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia ingin percaya bahwa semua itu bisa dijelaskan secara logis, tapi mimpi-mimpi yang terus datang seolah membantah pikirannya sendiri. Malam itu, Adi menyimpan foto tersebut di dalam laci lemari, dibungkus kain putih. Ia berusaha melupakan keberadaannya, namun sejak foto itu ada di rumahnya, kejadian-kejadian kecil mulai terjadi. Lampu kamar yang sering berkedip meski sudah diganti. Pintu kamar yang kadang terasa seperti tidak tertutup rapat, padahal sudah dikunci. Dan perasaan seolah ada seseorang berdiri di belakangnya saat ia bercermin. Suatu malam, saat Adi memberanikan diri membuka kembali foto itu, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan dua sosok itu terlihat sedikit lebih jelas dibanding sebelumnya. Bukan berubah drastis, hanya lebih tegas. Seolah foto itu tidak diam. Adi langsung menutup foto tersebut dan mengembalikannya ke dalam kain. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar, foto itu tidak hanya merekam masa lalu, tapi mungkin juga sedang membawa sesuatu ke masa kini. Keesokan harinya, Adi mendapat pesan dari temannya yang dulu memotret. Pesan itu singkat. "Di, kamu yakin di belakang kamu waktu itu kosong?" Adi membaca pesan itu berulang kali.
Jari-jarinya gemetar saat membalas. Kenapa? Balasan datang lama kemudian. Soalnya, sejak foto itu dicetak, aku juga mimpi hal yang sama. Adi menutup ponselnya. Napasnya tertahan. Kini ia tahu, foto itu bukan hanya berdampak padanya. Ada sesuatu yang ikut terbawa, dan semakin lama foto itu ada, semakin kuat rasanya. Adi mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana jika foto itu memang tidak seharusnya ada? Bagaimana jika satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah mengembalikan apa yang terlanjur terambil? Pertanyaan itu akan membawanya kembali ke satu tempat yang ia harap tidak perlu ia datangi lagi, Lawang Sewu. Dan kali ini bukan sebagai pengunjung. Keputusan untuk kembali ke Lawang Sewu tidak diambil Adi dalam satu malam. Ia menimbangnya berhari-hari, menunda, berharap perasaan gelisah itu akan hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Setiap hari yang berlalu, mimpi-mimpi itu semakin jelas. Langkah kaki di belakangnya semakin dekat. Bisikan yang dulu samar kini terdengar lebih nyata. Meski tetap tak bisa ia pahami. Adi mulai menyadari satu hal yang membuatnya sulit bernapas. Sejak foto itu ada, hidupnya tidak benar-benar kembali normal. Ia tidak menceritakan rencananya pada siapapun, bahkan pada temannya yang juga mengalami mimpi serupa. Adi memilih diam. Ia merasa ini adalah urusannya sendiri. Sebuah konsekuensi dari keputusannya berdiri di titik itu. Di waktu itu, dengan kamera dihadapkannya pada tempat yang mungkin tidak ingin diabadikan. Pagi itu, Adi berangkat sendirian ke Lawang Sewu. Ia memilih hari biasa, bukan akhir pekan, agar suasana tidak terlalu ramai. Di dalam tasnya, ia membawa foto yang dibungkus kain putih, persis seperti saran Pak Wiryo. Kain itu terasa lebih berat dari seharusnya, seolah menyimpan sesuatu selain kertas foto. Begitu sampai di halaman Lawang Sewu, langkah Adi melambat. Gedung itu berdiri sama seperti sebelumnya. Megah, kokoh, tenang, tidak ada kesan menyeramkan secara kasat mata. Namun tubuh Adi bereaksi berbeda. Dadanya terasa sempit, napasnya pendek, dan tengkuknya dingin. Ia berhenti sejenak di depan pintu utama. Pintu yang sama, posisi yang sama. Hanya kali ini, ia tidak berdiri membelakanginya. Adi melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Suara langkah kakinya menggema di lantai, bercampur dengan suara pengunjung lain yang berbicara pelan. Namun anehnya, meski ramai, Adi merasa seperti terpisah dari keramaian itu. Seolah ada jarak tak terlihat antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia berjalan menuju lorong tempat foto itu diambil. Setiap langkah terasa semakin berat. Udara di lorong itu lebih lembab dibanding bagian lain gedung. Bau tua, campuran kayu, batu, dan sesuatu yang tak bisa ia namai tercium samar. Saat Adi tiba di titik tersebut, tubuhnya berhenti dengan sendirinya. Tidak ada tanda apapun yang menunjukkan bahwa tempat itu istimewa. Tidak ada papan peringatan, tidak ada penanda. Namun Adi tahu, disinilah semuanya bermula. Ia berdiri cukup lama. Matanya menatap lurus ke depan, mencoba menenangkan diri. Di sekelilingnya, suara pengunjung semakin menjauh, meski secara logika mereka masih ada. Hanya saja, telinga Adi seolah menolak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri. Dengan tangan sedikit gemetar, Adi mengeluarkan foto dari dalam tas. Ia membuka kain putih itu perlahan. Cahaya siang menyinari permukaan foto, memperjelas dua sosok samar yang selama ini menghantuinya. Di titik itu, Adi merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan takut, bukan panik, melainkan perasaan seperti sedang berdiri di hadapan sesuatu yang menunggu. Ia teringat ucapan Pak Wiryo, tidak semua tempat ingin dikenang. Adi berbicara pelan, nyaris berbisik. Ia tidak tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mengambil apapun, tidak berniat mengganggu, tidak berniat membuka kembali apa yang sudah terkubur. Beberapa detik berlalu. Tidak ada reaksi, tidak ada suara, tidak ada angin. Namun tiba-tiba, Adi merasakan hawa dingin menyentuh wajahnya, bukan seperti hembusan angin,
melainkan seperti seseorang yang berdiri terlalu dekat. Bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdegup keras. Ia berusaha tetap tenang. Tanpa sadar, Adi melangkah satu langkah mundur. Dan disitulah ia menyadari sesuatu yang membuat lututnya hampir lemas. Di belakangnya, lorong yang tadi ia lewati terasa lebih panjang, lebih gelap, seolah jarak antara dirinya dan pintu keluar bertambah tanpa alasan. Adi menelan ludah. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Lorong itu kembali normal. Namun, sensasi tadi masih tertinggal di tubuhnya. Ia menyadari satu hal penting. Tempat ini bukan hanya menyimpan masa lalu. Tempat ini mengingat. Dengan hati-hati, Adi melipat kembali foto itu. Namun sebelum kain putih menutup sepenuhnya, matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Bayangan di foto itu berubah. Bukan posisi mereka, bukan jumlahnya, tapi arah hadapnya. Jika sebelumnya bayangan itu tampak berdiri di belakangnya tanpa detail jelas, kini siluet salah satunya terlihat seperti menoleh sedikit ke arah kamera. Adi menutup foto itu dengan cepat. Dadanya berdenyut sakit. Ia tahu ini bukan hal yang bisa ia anggap remeh lagi. Ia berbalik hendak pergi, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Langkah itu pelan, teratur, tidak tergesa. Adi tidak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Jaraknya terasa sangat dekat, terlalu dekat untuk sebuah kebetulan. Napas Adi tertahan. Ia merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya, sama seperti yang ia rasakan saat foto itu diambil. Dalam hati, Adi hanya bisa mengulang satu kalimat, "Jangan menoleh." Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti menit. Lalu langkah itu menjauh, pelan, tanpa suara lain. Adi memberanikan diri melangkah pergi. Kali ini ia tidak menoleh ke belakang, tidak peduli apapun yang mungkin ada di sana. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar. Jantungnya berdegup kencang. Begitu menginjak halaman luar, Adi menghirup udara dalam-dalam. Rasanya seperti baru keluar dari ruang tertutup yang pengap. Tubuhnya lemas, tapi ada sedikit kelegaan. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Saat ia membuka tas untuk memastikan foto itu masih ada, Adi kembali membeku. Kain putih masih terlipat rapi. Foto masih ada di dalamnya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Permukaan foto itu terasa hangat. Bukan hangat karena matahari. Hangat seperti baru saja disentuh. Adi menutup tasnya perlahan. Ia tahu, kunjungan ini belum sepenuhnya mengakhiri apapun. Justru sebaliknya, ia merasa telah mengingatkan sesuatu, bahwa dirinya masih terhubung. Dan kini, pertanyaannya bukan lagi apakah foto itu harus dikembalikan, melainkan apa yang sebenarnya ingin kembali bersamanya. Kisah ini belum selesai. Setelah kunjungan keduanya ke Lawang Sewu, Adi berharap semuanya akan mereda. Ia meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia alami hanyalah reaksi psikologis akibat tekanan pikiran dan sugesti berlebihan. Ia mencoba kembali menjalani rutinitas seperti biasa, bekerja, pulang tepat waktu, dan menghindari memikirkan foto itu. Namun harapan itu runtuh hanya dalam hitungan hari. Malam pertama setelah kembali dari Lawang Sewu, Adi terbangun mendadak. Tanpa sebab yang jelas, jam di dinding menunjukkan pukul 2:12. Kamarnya sunyi, tapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski jendela tertutup rapat. Adi mencoba memejamkan mata kembali. Namun, perasaan seperti sedang diperhatikan membuatnya gagal tidur. Ia berbalik badan, lalu tanpa sadar menatap sudut kamar yang paling gelap. Di sana tidak ada apa-apa. Namun justru itulah yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Beberapa malam berikutnya, gangguan kecil mulai terjadi. Bukan sesuatu yang mencolok, tapi cukup untuk membuat Adi meragukan kewarasannya sendiri. Suara langkah di lorong rumah saat semua orang sudah tidur. Bunyi pintu kamar yang seperti digeser perlahan, dan aroma lembab yang muncul tiba-tiba. Mirip bau bangunan tua yang lama tak dihuni. Adi mulai tidur dengan lampu menyala. Ia juga menyadari satu hal lain. Mimpi-mimpinya berubah. Jika sebelumnya ia hanya bermimpi tentang pintu dan langkah kaki, kini ia mulai melihat sosok-sosok itu dengan lebih jelas. Bukan wajah,
Tapi siluet tubuh, tegap, diam, berdiri berjajar di lorong panjang, yang seolah tak berujung. Dalam mimpi itu, Adi selalu berada di ujung lorong, sementara sosok-sosok tersebut berdiri membelakanginya, tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi kehadiran mereka begitu kuat, hingga Adi merasa, jika satu saja dari mereka menoleh, sesuatu yang buruk akan terjadi. Setiap kali ia terbangun, tengkuknya selalu basah oleh keringat dingin. Gangguan tidak hanya terjadi pada Adi. Temannya yang dulu memotret foto itu kembali menghubunginya. Suaranya terdengar lebih lelah dari biasanya. Ia mengaku sering terbangun tengah malam dengan perasaan sesak, seolah dadanya ditekan sesuatu. Ia juga mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Suara langkah, suara gesekan, dan sekali waktu, suara napas berat yang terdengar sangat dekat. "Aku ngerasa kayak ada yang kebangun," kata temannya lirih. Kata-kata itu membuat Adi terdiam lama. Ia teringat ucapan Pak Wiryo bahwa beberapa tempat menyimpan lapisan waktu yang tidak selalu diam. Dan ketika lapisan itu tersentuh, sesuatu bisa ikut terbawa. Bukan secara fisik, tapi melalui keterikatan. Adi mulai merasa bersalah. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk kembali ke Lawang Sewu mungkin bukanlah penyelesaian, melainkan pemicu. Seolah kunjungannya telah mengingatkan sesuatu bahwa mereka belum selesai. Suatu malam, saat Adi sedang duduk di ruang tamu sendirian, listrik rumahnya padam sesaat. Hanya beberapa detik. Namun dalam gelap singkat itu, Adi merasakan hawa dingin menyapu tubuhnya dari belakang. Refleks, ia berdiri dan menoleh. Tidak ada siapapun. Namun saat listrik kembali menyala, Adi melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Di permukaan kaca lemari, terlihat bekas embun samar. Dan di embun itu, ada jejak seperti garis-garis jari. Bukan tangan manusia. Jejak itu memudar perlahan, meninggalkan Adi berdiri kaku di tempatnya. Ia tahu, ini bukan lagi soal sugesti. Keesokan harinya, Adi kembali menemui Pak Wiryo. Kali ini, ia datang dengan wajah pucat dan mata yang menyimpan kelelahan panjang. Tanpa banyak bicara, ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya sejak kunjungan terakhir ke Lawang Sewu. Pak Wiryo mendengarkan dengan tenang. Namun, raut wajahnya mengeras saat Adi menyebutkan bahwa foto itu terasa hangat setelah dibawa keluar dari gedung. Itu tandanya mereka merespons, kata Pak Wiryo pelan. Adi bertanya siapa mereka. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa tidak semua yang tertinggal ingin mengganggu, tapi tidak semuanya bisa tetap diam jika merasa diingat kembali, terutama jika ingatan itu datang dalam bentuk visual, seperti foto. Foto itu bukan sekadar gambar, ujar Pak Wiryo. Itu pengikat. Adi mulai menyadari bahwa dua sosok dalam foto itu mungkin bukan satu-satunya yang terbangun. Foto itu bisa jadi adalah titik awal, sebuah celah kecil yang membuka akses bagi yang lain. Pak Wiryo menyarankan agar Adi segera melakukan satu hal, melepaskan keterikatan itu sebelum menjadi lebih kuat. Bukan dengan cara merusak foto, bukan pula dengan membuangnya sembarangan. Ada tempat asalnya, kata Pak Wiryo, dan ada cara mengembalikannya. Namun sebelum Adi sempat bertanya lebih jauh, Pak Wiryo mengingatkan satu hal penting. Jika keterikatan ini dibiarkan terlalu lama, batas antara mimpi dan kenyataan akan semakin tipis. Dan saat itu terjadi, tidak hanya Adi yang akan merasakan dampaknya. Malam itu, Adi kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia menyimpan foto itu di tempat yang lebih aman, jauh dari kamar tidur. Namun meski foto itu tidak berada dekat dengannya, Adi tetap merasakan kehadiran yang sama. Saat ia tertidur, ia kembali bermimpi. Kali ini, lorong itu lebih terang. Sosok-sosok yang berdiri membelakanginya kini lebih banyak. Mereka berdiri rapat, seolah memenuhi ruang. Dan untuk pertama kalinya, salah satu dari mereka bergerak. Sosok itu melangkah, maju satu langkah, lalu berhenti. Perlahan, kepalanya mulai berputar ke arah Adi. Adi terbangun sambil berteriak. Di kamar, udara terasa sangat dingin. Dan di ambang pintu kamarnya, Adi melihat bayangan samar yang segera menghilang saat ia menyalakan lampu. Saat itu,
Adi benar-benar paham sesuatu telah terbangun. Dan tidak semuanya berniat untuk kembali tidur. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi apa yang telah ia buka dan mencari cara untuk menutupnya kembali sebelum semuanya terlambat. Dan langkah itu akan membawanya pada kebenaran yang jauh lebih kelam dari yang ia bayangkan. Sejak malam ketika Adi melihat bayangan di ambang pintu kamarnya, ia tidak lagi memiliki ruang untuk menyangkal. Apapun yang terbangun akibat foto itu kini sudah terlalu dekat, terlalu nyata. Ia bisa merasakannya, bahkan saat terjaga, seperti keberadaan yang berdiri tepat di batas penglihatannya. Menunggu saat ia lengah, Adi tidak tidur. Semalaman, ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang, memandangi tas kecil berisi foto yang dibungkus kain putih. Setiap kali ia mencoba mengalihkan pandangan, dadanya terasa semakin berat, seolah ada tarikan halus yang memaksanya tetap sadar akan keberadaan benda itu. Pagi harinya, Adi kembali menemui Pak Wiryo. Kali ini, Pak Wiryo tidak banyak berbicara. Setelah mendengar cerita Adi tentang mimpi terakhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Wajahnya menunjukkan satu hal yang jelas. Waktu Adi tidak banyak, Pak Wiryo mengatakan bahwa ritual pengembalian bukanlah upacara besar seperti yang sering dibayangkan orang. Tidak ada sesajen berlebihan. Tidak ada mantra yang dibacakan keras-keras. Yang dibutuhkan justru kesadaran, ketulusan, dan kesiapan untuk melepaskan. Yang terikat itu bukan fotonya, kata Pak Wiryo pelan, tapi niat yang tertinggal di dalamnya. Adi mendengarkan dengan saksama. Pak Wiryo menjelaskan bahwa foto tersebut harus dikembalikan ke titik asalnya. Bukan sekadar ke Lawang Sewu, tetapi ke lokasi yang tepat di mana gambar itu diambil. Waktunya pun tidak bisa sembarangan. Malam, kata Pak Wiryo singkat. Saat tempat itu kembali sunyi, Adi menelan ludah. Mendengar kata malam saja sudah cukup membuat perutnya mual. Namun ia tahu tidak ada pilihan lain. Semakin lama ia menunda, semakin kuat keterikatan itu. Pak Wiryo mengingatkan satu hal penting. Selama ritual berlangsung, Adi tidak boleh menoleh ke belakang dalam kondisi apapun. Apapun yang ia dengar, apapun yang ia rasakan. Kalau kamu menoleh, ujar Pak Wiryo, kamu mengakui kehadiran mereka sebagai bagian dari hidupmu. Malam itu juga, Adi berangkat ke Lawang Sewu. Ia tidak mengajak siapapun, tidak memberitahu siapapun. Di dalam tasnya hanya ada foto, kain putih, dan keberanian yang terasa rapuh. Lawang Sewu tampak berbeda di malam hari. Bangunan itu terlihat lebih besar, lebih gelap, dan lebih diam. Lampu-lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak sendiri di antara pepohonan. Adi masuk melalui pintu yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada pengunjung, hanya beberapa petugas keamanan yang berjaga di kejauhan. Langkah kakinya menggema lebih keras dari yang ia ingat, seolah gedung itu memperhatikan setiap gerakannya. Saat ia sampai di lorong tempat foto itu diambil, tubuhnya berhenti dengan sendirinya. Udara di sana terasa lebih dingin dari bagian lain gedung. Napasnya membentuk uap tipis. Adi berdiri tepat di titik yang sama. Ia bisa merasakannya. Tempat ini mengenalinya. Dengan tangan gemetar, Adi mengeluarkan foto dari dalam tas. Ia membuka kain putih perlahan. Di bawah cahaya lampu lorong yang temaram, bayangan di foto itu terlihat semakin jelas. Terlalu jelas untuk sesuatu yang seharusnya samar. Adi memejamkan mata sejenak. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi sejak hari pertama ia memotret. Rasa penasaran, keangkuhan kecil karena merasa aman, dan keputusan-keputusan yang ia ambil tanpa benar-benar memahami konsekuensinya. Dengan suara pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, Adi meminta izin. Ia meminta maaf. Ia mengatakan bahwa ia tidak berniat membawa apapun pulang. Beberapa detik berlalu tanpa respons. Lalu, Adi mendengar langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, banyak. Langkah-langkah itu terdengar dari arah lorong belakangnya. Pelan, tapi teratur. Jaraknya terasa semakin dekat. Adi merasakan hawa dingin menyentuh punggungnya, lalu menjalar ke tengkuk. Tangannya bergetar hebat. Naluri pertamanya adalah menoleh, tapi peringatan Pak Wiryo terngiang jelas di kepalanya. Adi menahan diri. Ia meletakkan foto itu di lantai,
tepat di depan pintu tua di lorong tersebut. Dengan perlahan, ia mendorong foto itu hingga menempel ke bawah pintu, seolah mengembalikannya ke ruang di balik sana. Saat foto itu menyentuh pintu, udara di sekitar Adi berubah drastis. Tekanan di dadanya mendadak hilang, digantikan rasa hampa yang membuat kakinya hampir lemas. Langkah-langkah di belakangnya berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih mencekam dari suara apapun. Adi berdiri kaku, menunggu sesuatu terjadi. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan, teriakan, hembusan angin, atau sesuatu yang lebih buruk. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Udara perlahan menghangat, bau lembab yang sejak tadi mengganggu mulai memudar. Dan tanpa ia sadari, Adi bisa bernapas lebih lega. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti pintu kayu tua yang ditutup pelan. Bukan keras, bukan kasar, seolah seseorang dengan sengaja menutupnya agar tidak mengganggu. Adi tidak menoleh. Ia tidak berani. Ia mundur beberapa langkah dengan hati-hati, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Setiap langkah terasa ringan sekaligus kosong, seperti meninggalkan sesuatu yang telah lama menempel. Begitu keluar dari gedung, Adi berhenti sejenak di halaman. Ia menghirup udara malam dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, dadanya terasa lega. Namun di balik kelegaan itu, ada perasaan lain yang muncul. Perasaan kehilangan yang aneh. Seperti baru saja berpisah dengan sesuatu yang selama ini diam-diam mengenalnya. Adi pulang tanpa menoleh lagi ke Lawang Sewu. Malam itu, ia tidur tanpa mimpi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lebih tenang. Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan, tidak ada aroma lembab. Temannya pun mengabari bahwa gangguan di rumahnya perlahan menghilang. Namun Adi tahu satu hal, ritual itu bukan menghapus apa yang terjadi. Ia hanya mengembalikannya ke tempat semula. Dan beberapa hal, meski telah dikembalikan, tidak pernah benar-benar pergi. Karena tempat-tempat seperti Lawang Sewu tidak lupa. Mereka hanya menunggu. Baso. Hari pertama setelah ritual pengembalian terasa aneh bagi Adi. Bukan karena ada gangguan, justru karena ketiadaannya. Tidak ada mimpi, tidak ada suara langkah, tidak ada rasa dingin yang menyentuh tengkuknya saat ia bercermin. Semua terasa normal, terlalu normal untuk sesuatu yang sebelumnya begitu menekan. Adi bangun pagi dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Seolah ada ruang kosong di dalam dirinya yang belum terisi. Ia mencoba mengabaikannya dan bersiap pergi bekerja seperti biasa. Di depan cermin, ia menatap pantulan wajahnya sendiri lebih lama dari biasanya, memastikan tidak ada perubahan apapun. Namun di balik mata yang tampak sama, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Di kantor, rekan-rekannya menyadari perubahan sikap Adi. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun, bukan karena takut, melainkan karena pikirannya masih tertinggal pada sesuatu yang tidak bisa ia bawa kembali. Foto itu memang sudah tidak ada, tapi ingatan tentangnya masih melekat. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Bahkan mimpi yang dulu menghantuinya tak pernah kembali. Namun setiap kali Adi melewati lorong sempit atau berdiri membelakangi pintu, ada getaran kecil di dadanya. Sebuah refleks yang muncul tanpa diminta. Adi mulai menyadari bahwa yang tersisa bukanlah gangguan, melainkan bekas. Ia kembali menghubungi temannya yang dulu memotret. Temannya itu mengatakan hal yang sama. Gangguan berhenti, tidur kembali nyenyak. Namun, ada satu kesamaan yang mereka rasakan. Perasaan seperti pernah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Suatu sore, Adi duduk sendirian di ruang tamu. Memandangi dinding kosong tempat foto itu, sempat ia simpan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar semuanya sudah selesai? Atau apakah ia hanya diberi jeda? Pertanyaan itu terjawab beberapa hari kemudian. Adi bermimpi lagi. Namun, mimpi kali ini berbeda. Ia tidak berada di lorong, tidak ada pintu, tidak ada sosok yang berdiri diam. Ia hanya berdiri di halaman Lawang Sewu, siang hari, dengan suasana tenang. Gedung itu tampak biasa, tidak angker,
tidak menekan, lalu ia mendengar suara. Bukan bisikan, bukan panggilan, melainkan suara langkah yang menjauh. Adi terbangun dengan perasaan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada keringat dingin, hanya satu perasaan yang tertinggal, seolah sesuatu telah benar-benar berpamitan. Namun kedamaian itu tidak membuat Adi lengah. Ia menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani hidupnya. Ia tidak lagi sembarangan mengambil foto di tempat-tempat tua. Ia tidak berdiri membelakangi pintu tanpa alasan. Dan yang paling penting, ia tidak lagi menganggap enteng rasa tidak nyaman yang muncul tanpa sebab. Adi kembali menemui Pak Wiryo untuk terakhir kalinya. Ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lakukan sudah cukup. Pak Wiryo mendengarkan ceritanya, lalu mengangguk pelan. Yang dikembalikan itu sudah kembali, kata Pak Wiryo. Tapi pengalamanmu akan tinggal. Adi bertanya, apakah pengalaman itu akan membahayakan? Pak Wiryo tersenyum tipis. Tidak, kalau kamu tahu cara menyikapinya. Beberapa orang hanya lewat, kamu sempat berhenti. Adi mengerti maksudnya. Tidak semua orang yang datang ke tempat seperti Lawang Sewu meninggalkan jejak, tapi tidak semua juga bisa pergi tanpa membawa apapun. Hari-hari berlalu, minggu, bulan. Adi hampir tidak pernah lagi memikirkan foto itu secara sadar. Namun setiap kali ia mendengar cerita tentang Lawang Sewu, ada rasa kecil yang bergetar di dadanya. Bukan takut, tapi hormat. Suatu ketika, Adi melihat pameran foto sejarah di sebuah galeri. Ia berjalan santai, menikmati gambar-gambar lama yang dipajang rapi. Namun di salah satu sudut, ia berhenti. Ada foto Lawang Sewu. Foto itu diambil dari sudut yang hampir sama dengan foto miliknya dulu. Pintu yang sama, lorong yang sama, tapi foto itu terlihat kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada siluet. Adi menatap foto itu lama. Ia tidak merasa iri atau kecewa. Justru ada rasa lega, seolah foto itulah yang seharusnya ada sejak awal. Saat ia melangkah pergi, Adi sempat melirik ke arah foto itu sekali lagi, dan untuk sesaat, ia merasa seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia tidak menoleh, dan perasaan itu pun berlalu. Adi menyadari bahwa pengalaman horor sejati tidak selalu meninggalkan luka atau teror. Kadang, ia meninggalkan pelajaran tentang batas, tentang rasa hormat, dan tentang hal-hal yang tidak bisa dimiliki, meski bisa terlihat. Karena ada gambar yang tidak seharusnya diambil, ada kenangan yang tidak seharusnya dibawa pulang, dan ada tempat yang hanya mengizinkan kita untuk lewat. Kini, Lawang Sewu tetap berdiri megah di tengah kota Semarang. Dikunjungi ribuan orang setiap tahun, dipotret dari berbagai sudut, namun hanya sedikit yang benar-benar tahu bahwa di balik pintu-pintunya ada cerita yang tidak ingin diabadikan. Dan Adi adalah salah satu dari sedikit orang yang sempat melihatnya dan cukup bijak untuk mengembalikannya. Namun, kisah ini belum sepenuhnya berakhir, karena setiap pengalaman selalu meninggalkan satu pertanyaan terakhir. Apakah semua itu benar-benar telah selesai, atau hanya menunggu untuk dikenang kembali? Waktu berjalan seperti biasa. Setelah semua kejadian itu berlalu, hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Hidup Adi kembali ke ritme normal, atau setidaknya terlihat normal dari luar. Ia kembali bekerja dengan fokus, tertawa bersama rekan-rekannya, dan menjalani hari tanpa bayangan yang mengintai dari sudut matanya. Namun jauh di dalam dirinya, Adi tahu ada bagian hidupnya yang telah berubah selamanya. Ia tidak lagi memandang tempat-tempat tua dengan cara yang sama. Bangunan bersejarah tidak lagi sekadar objek wisata atau latar foto estetik. Bagi Adi, setiap dinding tua menyimpan cerita. Dan tidak semua cerita ingin didengar ulang. Tidak semua kenangan ingin dibuka kembali. Pengalaman di Lawang Sewu mengajarkannya satu hal penting. Kehadiran manusia tidak selalu netral. Kadang, hanya dengan datang dan melihat saja, kita sudah ikut campur dalam sesuatu yang seharusnya dibiarkan diam. Adi mulai lebih peka pada perasaannya sendiri. Jika suatu tempat membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan, ia memilih menjauh. Jika suatu sudut terasa terlalu sunyi, ia tidak memaksakan diri. Bukan karena takut, melainkan karena ia belajar menghormati batas. Ia teringat betul
bagaimana semuanya bermula. Niat sederhana untuk mengabadikan momen kamera digital. 5 kali jepretan, tidak ada ritual, tidak ada tantangan, tidak ada maksud buruk. Namun justru dari kesederhanaan itulah semuanya terbuka. Adi menyadari bahwa tidak semua kesalahan datang dari niat jahat. Beberapa datang dari ketidaktahuan, dari rasa penasaran, dari keinginan manusia untuk memiliki bukti atas sesuatu yang seharusnya cukup dirasakan. Ia juga menyadari bahwa makhluk-makhluk yang ia temui, atau lebih tepatnya, yang tersentuh olehnya, tidak sepenuhnya jahat. Mereka bukan datang untuk mencelakai, mereka hanya bereaksi, seperti luka lama yang tersentuh kembali. Pak Wiryo pernah mengatakan satu kalimat yang terus diingat Adi hingga kini. Yang paling berbahaya bukan yang menampakkan diri, tapi yang diam lalu diingat kembali. Kalimat itu kini terasa sangat nyata. Beberapa orang mungkin akan menganggap kisah Adi sebagai kebetulan, sugesti, atau permainan pikiran. Adi tidak pernah membantah pendapat itu. Ia tidak merasa perlu meyakinkan siapapun. Pengalaman ini bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dipahami oleh mereka yang mau mendengarkan. Karena yang Adi alami bukan sekadar cerita horor. Ini adalah tentang konsekuensi. Konsekuensi dari berdiri di tempat yang salah. Konsekuensi dari mengabadikan sesuatu yang tidak meminta untuk diabadikan. Dan konsekuensi dari membawa pulang apa yang seharusnya ditinggalkan. Adi masih menyimpan satu kebiasaan sejak kejadian itu. Setiap kali melewati pintu, di rumah, di kantor, atau di tempat manapun, ia selalu memastikan satu hal. Ia tidak berdiri membelakangi pintu terlalu lama. Dan jika harus, ia selalu menyadari posisinya. Bagi orang lain, itu mungkin terdengar sepele. Tapi bagi Adi itu adalah bentuk penghormatan kecil pada pengalaman yang pernah nyaris merenggut ketenangannya. Ia juga tidak pernah lagi mengambil foto di tempat-tempat yang menurutnya terlalu sunyi. Jika ia berkunjung ke bangunan bersejarah, ia hanya melihat, berjalan, dan pergi. Tanpa kamera, tanpa niat membawa pulang apapun selain ingatan. Karena Adi tahu, ingatan adalah satu-satunya hal yang aman untuk dibawa. Sesekali, Adi mendengar kabar tentang Lawang Sewu, tentang wisata malam, tentang uji nyali, tentang orang-orang yang mencoba membuktikan keberadaan makhluk halus dengan kamera dan ponsel. Ia hanya menghela napas pelan saat mendengarnya. Bukan karena meremehkan, tapi karena ia tahu tidak semua pembuktian berakhir dengan cerita yang bisa ditutup begitu saja. Beberapa pengalaman menempel, beberapa ikatan sulit dilepas, dan beberapa orang tidak seberuntung dirinya yang masih diberi kesempatan untuk mengembalikan. Adi juga sering teringat pada dua sosok dalam foto itu. Ia tidak pernah tahu pasti siapa mereka. Ia tidak ingin tahu. Baginya, identitas mereka tidak lagi penting. Yang penting, ia telah mengakui keberadaan mereka tanpa harus memilikinya. Dan mungkin itu sudah cukup. Pada suatu malam yang tenang, Adi duduk di teras rumahnya, memandangi langit. Angin bertiup pelan. Tidak ada rasa dingin yang menusuk. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Hanya keheningan yang damai. Di saat itulah, Adi merasa benar-benar selesai. Bukan karena ia lupa, melainkan karena ia menerima. Ia menerima bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berjalan berdampingan dengan manusia tanpa harus saling mengganggu. Bahwa tidak semua misteri perlu dipecahkan, dan tidak semua kebenaran perlu dibuktikan dengan mata kepala sendiri. Kisah Adi adalah pengingat bahwa rasa hormat seringkali lebih penting daripada keberanian. Bahwa batas yang tidak terlihat tetaplah batas. Dan bahwa beberapa pintu sebaiknya tidak dibuka, apalagi diabadikan. Karena sekali kita menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada, kita juga harus siap menanggung apa yang ikut tertangkap bersamanya. Dan jika kamu pernah berada di tempat tua, sunyi, dan terasa berbeda, jika kamu pernah merasa seperti sedang diperhatikan tanpa alasan, ingatlah satu hal sederhana. Tidak semua yang bisa difoto boleh dibawa pulang. Tidak semua yang terlihat ingin diingat. Dan tidak semua yang diam benar kosong. Inilah akhir dari kisah foto berhantu di Lawang Sewu.
Namun seperti semua kisah nyata, akhirnya bukan berarti segalanya benar-benar selesai. Karena selama masih ada manusia yang datang dengan rasa penasaran tanpa batas, tempat-tempat itu akan selalu menunggu dalam diam.